Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, my name is Sunumia, and now I'm third semester, and now I wanna explain about English word formation one. So the first is definition. What is word formation? In general terms, word formation is a word formation process that is carried out by adding a prefix or suffix in one word to give a new meaning. In this case, there are several ways that can be done to apply word formation in one word, such as conversion, blending, compounding, inflection, conic, clipping, or acronym. Nah, maksudnya word formation ini adalah secara umum pembentukan kata adalah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan prefix and suffix ke dalam suatu kata untuk memberikan makna pada kata tersebut. Nah, dalam hal ini maksudnya adalah ada beberapa cara yang kita lakukan untuk memberikan makna pada untuk membentuk pembentukan kata pada kata tersebut, seperti mengkonversi, blending, compounding, inflection, conic, clipping, or acronym. Next, the first is conversion. Conversion is a process of changing the meaning of a word that does not change the original form of the word used. Examples that you can understand are battle and butter. If you translate both words literally, it will have the rule of a noun. Therefore, to apply a word formation, you can use as a verb. However, there is no need to change the original form. Maksudnya, konversi ini adalah proses mengubah arti kata yang tidak mengubah bentuk asli kata tersebut. Contohnya, botol dan mentega. Jika kita menerjemahkan kosakata tersebut, maka secara harfiah kosakata tersebut adalah kata benda. Tapi oleh karena itu, untuk menerapkan formasi kata dapat digunakan sebagai kata kerja. Tidak perlu mengubah bentuk asli dari kata tersebut. Example: can you bottle the lemonade water? Nah, pada contoh tersebut ada kata bottle yang tidak mengubah bentuk tersebut. Nah, yang kedua, the second is blending. Blending is the process of changing the meaning of a word by combining two words and removing several letters in each word. An example that is commonly used is brunch. Here, the meaning of brunch is the combination of breakfast with lunch. Breakfast and lunch into brunch. Nah, maksudnya di sini adalah blending itu adalah proses mengubah arti sebuah kata dengan menggabungkan dua kata dengan cara menghilangkan beberapa huruf pada setiap kata. Contohnya, brunch. Brunch itu kombinasi dari sarapan dan makan siang. Sarapan dan makan siang adalah brunch, yaitu breakfast and lunch. Contohnya, example: hi Fred, let's have a brunch this noon. I'm so hungry. Nah, begitu. Okay, next,
The third is compounding. Compounding is combining words without reducing letters, such as blending. An example that you can understand is homework. If you are given an assignment by your teacher, let alone an English teacher, now this is where the word formation isn't compounding form. Nah, maksudnya di sini compounding itu adalah penggabungan kata tanpa mengurangi huruf dari kata tersebut, seperti membaurkan kata tersebut. Misalnya satu kata tersebut yaitu penggabungan antara homework, pekerjaan rumah. Nah, seperti yang jika kita diberi tugas oleh guru bahasa Inggris terutamanya, kita bisa melihat atau word formationnya itu atau penggabungan katanya itu. Misalnya example, I can't go swimming today. I have homework to finish. Nah, pada example ini atau contoh ini terdapat penggabungan kata antara home and work. Homework. I have homework to finish. Nah, seperti itu adalah contoh kata penggabungan atau compounding. Nah, the next is third is inflection. Inflection, one of these one word formation, only uses the additional suffix s. For more details, let's just give an example in a sentence below. Nah, inflection ini adalah salah satu informasi kata yang satu ini hanya menggunakan tambahan suffix s. Nah, pada kata ini hanya menggunakan tambahan kata suffix s. Seperti contohnya, example, Angel will borrow some books to Rendra. Nah, di belakang book ada tambahan suffix s. Berbeda dari compounding tadi. Compounding it is combining words without reducing letter. Selanjutnya, the next is connect. Connect is a form of words used to represent the original word. In this case, usually those who use the connect method prefer to mention the brand name rather than the item. There are many examples that you can look for. Maksud dari connect ini adalah bentuk kata yang digunakan untuk mewakili kata aslinya. Untuk mewakili kata aslinya, dalam hal ini maksudnya biasanya mereka ketika berbicara menggunakan metode atau lebih memilih menyebutkan nama mereknya daripada menyebutkan barangnya secara langsung ketika dalam pembentukan kata. Seperti contohnya example, Andre, do you know where is my Pepsodent? Nah, kata tersebut terdapat kata merek Pepsodent. Nah, the next is clipping. Clipping for the application of word formation is clipping, usually removing some letters. In this case, the use of clipping will usually form a new word. Immediately, you can see the example we provide below. Nah, maksud dari clipping ini adalah untuk menerapkan pembentukan kata pada clipping, kita biasanya menghilangkan beberapa huruf. Dalam hal ini maksudnya kita menggunakan clipping biasanya kita akan
membentuk kata baru, yaitu kita bisa melihat contohnya seperti di bawah. Example: last night I called the agency and asked if the gas would be included in the package or not. Gas comes from the word gas line. Nah, maksudnya di sini pada kata gaswood adalah bensin, dan gas itu berasal dari bensin. Makanya di akhir kata tersebut pada contohnya itu gas comes from the word gas line. Pembentukan kata pada clipping itu kita menghilangkan beberapa huruf dan akan membentuk kata baru seperti gas line. Next, the seventh is derivational. Derivation in linguistics is the process of forming a new word from an existing word, often by adding a prefix or suffix, such as on or less. Nah, derivational ini dalam linguistik adalah proses pembentukan kata kata baru yang sudah ada, Nah, sering kita menggunakan tambahan prefix or suffix seperti an or ness. Nah, kita bisa melihat contohnya seperti unhappy. Example: unhappy and happiness. Un sebelum happy, dan itu adalah derivational un, kemudian happiness. Nice-nya itu di belakang kata sebelum happiness, happy, derived from the root word happy. Nah, ini adalah contoh kata derivational. Next, the last is borrowing, meminjam. Meminjam di sini adalah which means the taking over of words from other language, is one of the most common processes of word formation in English. Due to rapid advances in technology and communication, language have borrowed numerous words from one another. Maksudnya di sini adalah meminjam yang berarti mengambil alih kata dari bahasa lain. Merupakan salah satu proses pembentukan kata yang paling umum digunakan dalam bahasa Inggris. Misalnya, for example, the word cave from French is secara harfiah itu adalah coffee, cave menjadi coffee. Sedangkan while bazaar from Persian is secara harfiah makna kata tersebut adalah dalam pembentukan kata dari bahasa lain merupakan bazar itu dari bahasa Persia yang secara harfiah diartikan dalam bahasa Inggris adalah market atau pasar. Nah, itulah penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan dari the difference between word formation 1, English word formation 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.